Pagi ini saya melakukan kunjungan kerja, menyaksikan dari dekat pembangunan saringan sampah. Saya cerita sedikit Bapak sekalian. Ketika mulai bertugas di Jakarta di awal 2018, itu Sungai Ciliwung meningkat airnya, dan di pintu air Manggarai terjadi timbunan sampah yang luar biasa banyak. Kemudian pada saat itu saya tanyakan pada tim, ini sampah dari mana? Sampah banyak datang justru dari kawasan dari luar Jakarta, masuk melalui Sungai Ciliwung. Nah, pertanyaan saya kemudian, kenapa tidak disaring sebelum masuk ke dalam kota, sehingga seluruh kawasan aliran sungai kanan kiri sepanjang Ciliwung di dalam kota Jakarta terbebas dari limpahan sampah ini. Kemudian dibahas, diskusikan, dan diputuskan untuk dilakukan pembangunan saringan sampah di tempat sebelum masuk pemukiman yang padat, kawasan yang lebih padat. Nah, itulah tahun 2018-2019 direncanakan tahun 2020. Anggarannya sudah disiapkan untuk tahun 2020. Nilainya berapa Pak? 195 miliar. Kemudian kita tahu di 2020 terjadi pandemi, sehingga banyak program-program yang pada waktu itu anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID. Sehingga alhamdulillah sekarang kondisinya sudah lebih baik, anggaran itu kini tersedia dan sekarang dilaksanakan. Nah, harapannya ini akan bisa mengendalikan sampah untuk tidak sampai masuk ke dalam kota. Sebagai informasi saja, timbunan sampah yang lewat di segmen Sungai Ciliwung ini adalah sebesar 52 ton per hari. Kira-kira ini setara dengan satu bus Transjakarta jenis tronton per hari. Nah, bisa dibayangkan banyaknya sampah yang masuk, 52 ton per hari. Kalau ini dibiarkan, tiap bulan akan berada di pintu air Manggarai dengan jumlah yang fantastis. Karena itulah disiapkan pengolahannya di sini. Jadi teknologi yang digunakan adalah yang terbaru, di mana sampah itu bukan sekedar diangkut, tapi diolah dulu di tempat ini, kemudian baru nanti dibawa ke tempat pengolahan akhir. Nah, kita menyadari Sungai Ciliwung ini punya kapasitas. Ada kapasitas normalnya 900 meter kubik per detik. Dalam kondisi sehari-hari, air yang lewat kira-kira 600 meter kubik per detik. Nah, ini disiapkan untuk bisa menampung sampai cukup tinggi. Jadi teman-teman nanti lihat di kanan kirinya ini, ini semua kawasan yang siap untuk menampung air ketika permukaan air Sungai Ciliwung mengalami peningkatan. Dengan begitu harapannya di saat kondisi aliran air Sungai Ciliwung di atas normal, bahkan di atas kapasitas 900 meter kubik per detik, dia masih tetap bisa diarahkan sampahnya. Adapun teknis tentang pengelolaan materialnya, tentang cara mengalirkannya nanti biar disampaikan oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari tim engineer. Secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih kepada tim dari PT PP Presisi, pimpinan Pak Ruli Noviandar. Terima kasih atas kontribusinya untuk menyelenggarakan ini. Pesan kami 3, jaga kualitas, jaga ketepatan waktu, dan tentu saja biaya. Harapannya sebelum akhir tahun ini sudah selesai, dan di musim penghujan besok pada saat hujan deras terjadi di kawasan hulu, maka air yang masuk ke Jakarta lewat Sungai Ciliwung tidak lagi air penghantar sampah, tapi air yang sudah tersaring. Ini harapan kita, dan terima kasih kepada semua yang telah bekerja untuk menyiapkan ini. Sebuah rencana yang kita ikhtiarkan sejak 2018-2019, akhirnya sekarang bisa terlaksana dan mudah-mudahan jadi kebaikan untuk warga Jakarta.